Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ajzala ihsanah wa anzala qur'anah thumma ja'ala ila rasulihi bayanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kami dari Majelis Ta'lim wa Tazkir Al-Hikmah mengucapkan selamat beribadah siam di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kepada seluruh para subscriber, para follower. Tentunya banyak yang menginginkan bahwa channel ini dikemas dengan bahasa Indonesia supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan. Namun karena di majelis kami itu kebanyakan yang hadirnya itu adalah kalangan muda seperti Abah Uju. Jadi orang Sunda. Jadi orang Sunda. Jadi ketika dikemas dengan bahasa Indonesia itu mengerti cuman kaku. Jadi di Sunda itu banyak orang tua yang mengerti bahasa Indonesia tetapi kaku untuk menjawab, kaku untuk berkomunikasi secara interaktif dengan bahasa Indonesia. Namun insya Allah kedepannya akan dibuat translate supaya bisa dimengerti oleh semuanya. Mari kita songsong bulan yang penuh berkah ini dengan kesemangatan, ya, dengan rugubah, dengan kegemaran untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Ingat, dalam sudut pandang tasawuf, ibadah puasa itu terbagi dalam 3 kategori. Ada ibadah puasa umum, yaitu ibadah puasa dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa ma fassalahul a'immatu fi kutubil fikih, yaitu sesuatu yang dirinci pada itu puasa di kutubil fikih, dalam kitab fikih, itulah puasa umum. Jadi puasa umum itu puasa yang dipandang sah dalam sudut pandang ilmu fikih. Nah, kalau puasa khusus, ya tingkatan yang kedua itu adalah puasa khusus. Puasa khusus itu imsakul jawarih anil ma'asi. Jadi menjaganya anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ada kalanya perbuatan maksiat itu tidak membatalkan puasa tetapi merusak puasa, karena ketika puasa itu diamalkan atau dilakukan dalam kategori puasa umum, tidak masuk pada puasa khusus, itu puasanya sah secara fikih tetapi rusak itu puasa. Jadi hadis Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu jazaun illal ju' wal 'aths. Jadi ada kalanya puasa itu yang tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan dahaga, yaitu seseorang yang melakukan ibadah puasa dalam kategori umum tidak masuk pada kategori khusus. Seperti halnya contoh gibah, berbohong. Hadis Nabi SAW, gibah dan berbohong atau sumpah palsu itu masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi hal yang membatalkan puasanya itu yaitu puasa yang menurut puasa khusus. Jadi berbohong, sumpah palsu, kemudian ghibah, namimah dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa secara umum tetapi membatalkan puasa secara khusus. Jadi puasa secara fikih itu tetap sah, tetapi puasa secara khusus itu tidak sah. Semoga kita bisa masuk pada puasa khusus di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Nah, setelah masuk pada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Jadi puasa yang istimewa kekhususannya itu. Dalam artian kita bisa menjaga seluruh anggota badan kita dari kemaksiatan, bukan hanya di bulan Ramadan.
setelah lampau bulan Ramadan tetap melekat pada jiwa kita, tetap melekat pada raga kita untuk menjauhi maksiat. Nah, itu puasa khusus. Anu kitu anu khusus. Jadi puasa teh aya 3 Jo. Aya puasa umum itu mafassolahul a'immatu fi kutubil fikhi. Sesuatu anu dirinci ku para imam dina kitab-kitab fikih. Dimulai puasa ti mimiti bijilna pajar nepikeun ka surupna panon poe nahan lapar jeung dahaga, jeung nahan parji, jeung nahan tina perkara-perkara anu ngabatalkeun kana puasa. Eta adalah puasa umum. Puasa umum. Seseorang yang bisa melakukan puasa umum, maka ikhlasnya juga ikhlas umum. Nah, ikhlas umum. Tetapi ketika kita bisa melakukan puasa secara khusus yaitu yang tadi dijelaskan. Seperti halnya kita sholat. Ketika sholat ada hati ria. Ria itu tidak membatalkan sholat secara fikih. Tetapi ria itu merusak sholat secara tasawuf. Merusak. Itu. Dan sebagai amanat yang penting bagi kita semua, termasuk saya, termasuk Abah Juju, termasuk para subscriber, para follower, dan para jamaah majelis Al-Hikmah, gapailah keutamaan Ramadan ini minimal dengan 3 hal. Minimalnya itu dengan 3 hal. Yang pertama, kita mesti mempunyai rasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan itu besok atau lusa. Ini belum hari ada Senin, mungkin hari Selasa. Ya, gitu. Yang pertama itu, songsonglah bulan Ramadan itu dengan hati gembira. Bunga gitu bahasa Sunda. Nah, bunga senang. Datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Yang kedua, bagi Anda, bagi saya, bagi Abah Juju, jika kita masih mempunyai kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua di bulan Ramadan ini. Pahala yang Allah sediakan, keutamaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan bagi seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu tidak main-main. Rasul yang menjamin secara langsung. Man barra ala walidayhi fi Ramadana, barang siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yanalun nazrallahi birrahmati, seseorang itu yang berbakti kepada kedua orang tua mencapai pandangan Allah dengan kasih sayang. Dan kata Nabi, wa ana kafilun fil jannah, kata Nabi, dan saya yang menjamin orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, kata Nabi, saya yang menjamin dia itu harus masuk surga. Wa ana kafilun fil jannah, dan saya jaminan di surga, kata Nabi SAW, bagi seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sabar hiji budak teh yuk. Budak saya abdi teh 8. Ya, nomor hiji saha ngaranna yuk? Nomor hiji Unang Dadi. Di mana eta? Di Cidatar, Kampung Kerikil. Eta. Nomor 2 namanya Lilis. Di mana eta? Eta teh kawitna teh di Banyarwangi, tapi ayeuna mah aya di Banyar Patroman, Cipadung. Ketelo. Anu katilu, kaopat, kalima kagenep. Eta mah di Cisompet, Kampung Cinengah, Desa Jatisari. Kaopat. Anu kaopat genep ke-7, genep 7 8. Eta mah di Kampung Sidang Raja, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaresmi. Ke Garut, Kabupaten Manyu. Geus dibere sarung ku anak sa. Teu acan atuh ieu mah. Kan anu atos sabitanya gitu ka pun anak teh. Ieu mah ka pun anak anu pertama gitu. Jang bapak mah ai koko geus aya bajukeun bae yang geus dipake pakean mah. Ngan lamun pameulikeun sarung bapak teh
Can pernah aya nu meujeuhna logor sarung teh geus sakeun wae mah. Tapi Sarung alhamdulillah logor, pun iya. anak walaupun ku abah dicarek tetep pangmeulikeun gitu. Tah aya nama ka barudak. Keun balah teng pangmeulikeun bawah geus teu kapake lah pakean mah kitu nya. Ngan abah teh lamun masalah kopiah. Tah eta mah lamun gitu. Bapak meulikeun lamun teh mah dek bolas dek kieu dengan aya abah mah resepna. Hideung adi su ai bolas wis majakeun geus ka Arab padahal abah teh kan ka haji we unggul unggah ka haji. Ka haji Minang, ka haji Asep di Bangka Sere unggah. Ka imah Pak Haji. Ka Pak Haji karek unggah. Tapi hayang ka Pak Haji gitu. Oh, bisi mau meulikeun ka Pak Haji. Kan bae. Keur sunat gitu. Amun pakaian-pakaian anu secara macam antara koko gitu nya alhamdulillah misi can kapakean tong kamari oge gitu abah. Sajeunya amal abah apaan abah mah ayeuna lamun disebutkeun teh mah geus yatim piatu gitu lamun geus teu aya teh ibu lama tah carana upami hayang bakti kanu jadi sepuh nah ukur cukup kudu wae ngaduakeun gitu kan teu aya dah teu aya geus ieu mah tahun 2011 ngantunkeunana nu terakhir teh kun bapak baik ku bahasa Indonesia ngajawabna. bae eta mah minang Iya loba eta nu kamari loba nu ngaromen ti Samarinda ti Kalimantan ti Padang anu ngaromenna teh nya ti Jambi bisa mah cenah bahasa Indonesia. Ada Imang Juju mah ada bisaeun bahasa Indonesia ngan barat ngucapkeun sia maksudna sieun salah gitu. Jadi seperti ini, Mbah Juju itu, Mang Juju itu bertanya, tadi kan dalam matan hadis, Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yanalu nadrallahi birrahmah. Mencapai orang tersebut pada pandangan Allah dengan kasih sayang, wa ana kafilun fil jannah, kata Nabi. Dan saya, kata Nabi itu, dan saya yang menjamin orang tersebut yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan harus masuk surga. Wa ana kafilun fil jannah, dan saya jaminan, kata Nabi itu, di surga. Nah, Mang Juju bertanya, bagaimana Mang Juju ingin berbakti kepada kedua orang tua sedangkan Pak Hamid jeung saha Ibu Ana telah wafat lama. Anu terakhirnya 2011. Beliau ingin berbakti kepada kedua orang tua, tetapi orang tua sudah meninggal. Ingat, orang tua itu bisa melakukan amal ketika dia sudah meninggal dunia. Tetapi amalnya bukan amal jamid tentunya, yaitu amal muta'adi. Amal muta'adi yaitu amal yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup, tetapi amal ini atas dasar curahan dari seseorang yang telah meninggal. Contoh, misalkan saya sama bapak saya telah meninggal, tetapi saya dipesantrenkan oleh beliau. Saya dididik sholat pertama kali oleh beliau. Saya belajar Al-Quran, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, itu oleh beliau. Ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya sholat, ketika saya ngaji mutolaah, maka langsung ayah saya itu seakan-akan melakukan amal yang sama dengan saya, karena saya bisa sholat, saya bisa alif jabar A, alif JRI, alif PSU, itu atas dasar didikan dari bapak saya. Maka bapak saya juga melakukan amal taat. Ketika saya melakukan amal taat, itulah amal bakti dari anak kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Yang kedua yaitu tadi yang dijelaskan, doa. Mendoakan. Hadisnya sudah masyhur, hadisnya sudah terkenal. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka putus semua amal kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh. Doakeun berarti pahami, doakeun berarti ma'anah. Apakah selesai tugas Mang Juju di situ? Tidak, Mang Juju. Itu selesai. Belum selesai.
Karena yang dimaksud birrul walidain, ya, man barra ala walidain, yang dimaksud itu bisa mencakup kepada 3 kategori orang tua. Jadi orang tua itu ada 3. Kata Nabi SAW, orang tua kita itu ada 3. Yang pertama, allazi waladaka, orang tua yang melahirkan kita, yang mengurus kita, yang membesarkan kita. Lamun Mang Jojo mah berarti pahami da jeung ibu anak. Wallazi zawwajaka, orang tua yang menikahkanmu, berarti Tua. Saha? Mitoha. Itu teh bahasa Mitoha. Sundana mitoha. Berarti lamun Mang Jojo mah saha? Mitoha nu aya keneh. Heeh. Ibu Asia. Ibu Asia aya keneh nya? Aya. Hah? Aya keneh mitoha? Aya. Kirim Sebelah. Kirim hulu doma. Mun hayang bakti. Keur mungahan. Aku margi di gitu pun diang mertuanya. Didinya jadi hampir sekeluarga didinya. Jadi karena doma teh jadi kirang gitu ta. Jadi menteu garadu. Bau kieu istilah makan. Jantan paling-paling lah ayam jang. Yang ketiga, orang tua itu wallazi 'allamaka, orang tua yang telah mengajarkanmu sehingga engkau mempunyai ilmu sebagai cukang lantaran mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang tua. Jadi orang tua itu bila mana dikerucutkan, yang pertama yang mengurus kita, Ibu Rama. Yang kedua yang mengawinkan kita, mertua. Yang ketiga yang mengajarkan kita atau guru. Jadi kita wajib berbakti kepada 3 kategori orang tua ini. Ya, itu. Pahamnya enggak? Paham. Nah, itu bagi kita yang laki-laki. Jadi untuk kita yang laki-laki masih mempunyai orang tua di bulan Ramadan, itu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua sudah tiada, tadi yang sudah dijelaskan, ya, orang tua kita itu dalam 3 kategori. Ingat, jangan merasa cukup ketika kita sudah bisa berbakti kepada ibu bapak, tetapi kita tidak berbakti kepada mertua dan kepada guru. Kemudian, bagi anda perempuan, Ibu-ibu itu. ibu-ibu, barang siapa dari sebagian perempuan-perempuan yang telah bersuami, ketika anda mencari ridho suami di bulan Ramadan, maka kata Nabi SAW, tidak ada pahala yang pantas bagi anda kecuali pahala Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ya. Pahalanya gitu. Ma minim ro'atin, tidak dari sebagian perempuan, tatlubu ridha zaujiha, yang mencari perempuan tersebut pada ridho suaminya, illa walaha, kecuali tetap bagi perempuan itu pahala keutamaan Siti Maryam dan Siti Asiyah. Ingat, Siti Maryam dan Siti Asiyah itu bukan perempuan-perempuan biasa-biasa saja. Siti Asiyah walaupun beliau adalah istri Firaun, tetapi dijamin masuk surga karena kesolehan dan keimanannya. Siti Maryam, ya jelas, perempuan yang dijamin oleh Allah kesuciannya, perempuan yang dijamin oleh Allah akhlaknya, perempuan yang dijamin oleh Allah surganya. Maka bagi anda perempuan, berbaktilah dengan mencari ridho kepada suami, dan bagi kita lelaki, berbaktilah kepada kedua orang tua. Begitu. Mungkin ini hanya sebatas pengantar lah. Kita hendak memasuki bulan suci Ramadan, dan insya Allah di bulan suci Ramadan itu kami mohon doanya dan kami mohon dukungannya. Insya Allah nanti akan diadakan podcast, kita akan berdiskusi insya Allah dengan bahasa Indonesia sesuai dengan permintaan para komentar. Dilanjutkan terlalusan mungkin dah. Jadi gini, kalau acara di majelis itu tetap kita memakai bahasa Sunda Ya, kalau untuk di majelis, karena saya pun kaku untuk menyampaikan bahasa Indonesia, soalnya
Jelaskan para santri di Al Hikmah mah gitu aki-aki gitu lolobana. Jadi para santri Romako nya aki-aki wungkul barudak marana papan aya nu ka seberang aya nu usaha aya nu mulang aya nu henteu. Jadi santri Al Hikmah mah lolobana aki-aki. Aki mah santri Al Hikmah mah aki-aki mah da abah kieu Mang Odi, Mang Odi, Mang Haji Sohib, Mang Oban, Haji Herman, Mang Haji Osep, Mang Haji Osep. Sadayaan pokoknya mah disebutkan teh lanjut usia lah di atas di 50, di atas di 50 we, pada mah oge ke 70. 70 gitu. Jadi upami di pesian bahasa Indonesia mah ya ngerti-ngerti ya sedikit tapi kaku lah isinya mah. Jadi gitu. Untuk kajian dengan bahasa Indonesia, insya Allah kita akan adakan podcast ya dengan tema khusus, dengan kajian khusus, dengan kitab khusus. Tetapi kalau untuk kajian di majelis Lit Ta'lim wa Tadzkir Al Hikmah ya, dalam 1 minggu itu 4 kali. 1 minggu itu 4 kali di majelis Ta'lim wa Tadzkir Al Hikmah itu tetap dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Sunda, karena kami berharap bahwa komunikasi kami itu interaktif, karena ya yang namanya syiar dakwah itu kan ada beberapa unsur. Yang pertama ada dai, maudu, uslub, wasilah. Nah, keempat halnya ini ya mesti dengan bahasa yang memang komunikatif seperti itu. Nah, semoga kita bisa menggapai keutamaan di bulan Ramadan dengan hati yang gembira, dengan harapan yang besar tentunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan usia, sehingga bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.